Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa bersama-sama di tempat ini menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hukum Taurat pada Zaman Anugerah. Boleh ditampilkan ya supaya dibaca oleh jemaat Tuhan dan kita semua. Sudah saya konsep dari awal sampai akhir supaya seefisien mungkin menggunakan waktu yang diberikan kepada saya. Kalau nanti dijabarkan semua bisa lebih 1 jam. Jadi poin-poinnya aja yang penting akan saya sampaikan. Mengapa saya ambil ini Bapak Ibu Saudara-saudara dengan judul ini bisa menjadi polemik atau perdebatan antara berbagai denominasi gereja. Karena ketidakpahaman ya, kekurangan pahaman apakah kita ini sekarang masih masuk dalam zaman yang disebut zaman hukum Taurat. Padahal kita sekarang sudah masuk kepada zaman anugerah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu Saudara-saudara memahami apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya harap dan kami semua berharap jangan terpengaruh dengan sesuatu ajaran-ajaran yang memberikan poin-poin perjanjian lama masuk dalam perjanjian baru, ajaran-ajaran perjanjian lama masuk dalam perjanjian baru. Ini sebenarnya sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan baca bersama-sama. Dari dasarnya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya harap dimengerti ya. Karena kalau dasar nggak dapat, nanti di atasnya nggak paham ya. Karena kita yang hadir ini latar belakangnya berbeda, daya tangkapnya ya. Saya pelan-pelan menyampaikannya. Kita lihat Ibrani 9 ayat 8 sampai 10. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, kalau kita baca sekilas, kaum awam 8 ayat 9 sampai 10 mungkin apa sih maksudnya ya? Nah, Bapak Ibu Saudara lihat pola tabernakel ya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara perhatikan halaman ruangan suci, ruangan maha suci. Halaman ruangan suci, ruangan maha suci, oke? Di ayat 8, 9, 10 itu menceritakan saya halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Begini, saya baca. Ada teks terjemahan lama supaya lebih mudah membacanya. Begini, ya saya ulang baca ya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus belum terbuka selama kemah yang pertama. Paham ya? Ini kemah pertama ya. Kemah pertama, ruangan suci. Itu masih ada, itu adalah kiasan masa sekarang. Nih, kiasan masa sekarang atau juga disebut zaman anugerah. Dikatakan lagi,
Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Itu berbicara di halaman, ya. Ada kurban-kurban, ada persembahan-persembahan, halaman. Kemudian dikatakan lagi, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Waktu pembaharuan itu berbicara adalah ruang maha suci. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini petajaman ya. Dari ayat 8, 9, 10 ya, petajaman. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Wahyu 1 ayat 8 ataupun juga Ibrani 13 ayat 8, di situ dikatakan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Jadi ada 3 pemahaman tentang zaman. Amin. Ya, 3 pemahaman tentang zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengertian dalam perjanjian lama ini disebut hukum Taurat, ini disebut hukum kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau dibilang hukum Taurat itu adalah hukum yang berdasarkan syariat-syariat dan dogma-dogma yang ada dalam perjanjian lama. Kalau disebut hukum kasih adalah hukum yang berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus yang ada dalam perjanjian baru. Ini perlu kita mengerti dan perlu kita pahami bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi kita juga harus tahu, oke, coba sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemah yang di depan, kalau dalam terjemahan lama itu dibilang kemah yang depan ya. Suatu perumpamaan masa sekarang ini yang disebut zaman anugerah. Kemudian hukum-hukum secara lahir saja itu disebut zaman hukum Taurat. Masa segala sesuatu akan disempurnakan disebut zaman kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum Taurat janganlah kita bayangkan begini. Hukum Taurat itu adalah sesuatu yang ada tertulis dalam perjanjian lama. Ya, hanya itu mutlak. Hukum Taurat itu hanya mutlak disebut hukum Taurat, tidak. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, hukum Taurat itu dikategorikan ada 3. Ya, yang pertama adalah disebut hukum moral. Hukum moral. Hukum moral ini berkaitan bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama, ya. Maka dibilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan apalagi berzina, jangan memiliki barang orang lain. Kuduskan hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum-hukum kandungan moral, Bapak Ibu Saudara, itu hukum Taurat. Tapi kategorinya itu hukum moral. Yang kedua adalah hukum ritual atau hukum seremonial. Ya, hukum seremonial. Hukum seremonial itu Bapak Ibu Saudara, hukum Tauratnya adalah mempersembahkan kurban-kurban. Tata cara ibadah tabernakel perjanjian lama, semuanya dalam bentuk perjanjian lama. Ini namanya disebut hukum ritual atau hukum seremonial. Paham ya? Aturan-aturan dalam ibadah, ritual-ritual itu hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Satu lagi adalah juga disebut hukum Taurat itu kategorinya adalah undang-undang sipil.
ya, undang-undang bangsa Israel. Makanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab Perjanjian Lama mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki. Datanglah Yesus, jangan balas, ya kan? Jangan dibalas. Kalau hukum Taurat mengatakan, kalau mata saya dibuat buta seseorang, seseorang itu pun harus dibutakan. Kalau kaki saya dibuat pincang, maka secara hukumnya orang tersebut pun dipincangkan. Kalau nyawa saya hilang, nyawa orang itu pun harus dilenyapkan. Itu hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, jikalau ada yang berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kalau ditampar pipimu sebelah kanan, Yesus mengatakan, berilah pipimu sebelah kiri. Tidak ada pembalasan, karena itu hukum kasih. Bisa bedakan ya, hukum Taurat dan hukum kasih. Hukum yang undang-undang ini masih berlaku peraturannya. Perempuan yang ketahuan berzina dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa perempuan tersebut di hadapan Yesus dan berkata, Yesus, Rabi, menurut hukum Taurat, perempuan ini ketahuan berzina, maka hukumnya adalah dihukum mati, lempar batu sampai mati. Apakah yang diperbuat Yesus? Apakah Yesus mengatakan, iya, berlakulah hukum Taurat pada saat itu? Kalau berlaku hukum Taurat pada saat itu, maka perempuan itu wajib dimatikan. Siapa yang duluan melempar, maka orang lain pun akan melemparnya. Dan ketika dalam keramaian orang-orang tersebut, ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus. Apakah jawaban Yesus? Yesus tidak menjawab, Bapak Ibu Saudara. Yesus jongkok menulis sesuatu. Kalau menurut saya, boleh ya tafsiran. Menurut saya, Yesus menulis, semua orang telah berbuat dosa. Siapakah di antara kalian yang tidak berdosa? Kata Yesus, siapa? Yang pertama-tama yang merasa berdosa adalah orang tua yang merasa berdosa. Batunya pun besar, siap untuk melempar perempuan itu. Aku berdosa. Batunya diletakkan. Orang Farisi ahli Taurat juga begitu, mau melempar. Aku juga orang berdosa. Orang-orang sekitar situ juga pun merasa, aku juga orang berdosa. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, lemparlah perempuan itu. Siapa yang tidak berdosa? Yesus menulis lagi, semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa, maut. Apa yang diperbuat? Akhirnya tak seorang pun tidak melakukan hukum Taurat. Secara hukumnya itu harus dilakukan, tapi tak seorang pun melakukannya. Sehingga semuanya pergi dan perempuan itu datang kepada Yesus. Dia minta ampun kepada Yesus. Yesus bilang, adakah orang yang akan melemparmu? Tidak ada. Maka perempuan itu pun menangis. Hukum kasih menyelamatkan nyawa perempuan itu. Kalau hukum Taurat mematikan perempuan itu yang berzina, mati. Nah, jadi yang kita pahami dulu Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat nanti di Perjanjian Baru jangan dipahami hukum Taurat kategori ritual. Atau hukum Taurat kategorinya undang-undang sipil. Tapi yang kita pahami dalam Perjanjian Baru adalah hukum Taurat moral. Katakan amin. Nah, kalau dikatakan halaman itu adalah masa lalu, ya, kategori-kategorinya Bapak Ibu supaya mengerti,
maksud saya dibuat begini supaya nanti jangan dimasukkan ke hukum kasih ya. Nah, dikatakan dalam pola tabernakel halaman itu adalah masa lalu, zaman sebelum Tuhan Yesus mati di Golgota dari Adam sampai Yesus. Zaman Taurat atau hukum Taurat, zaman hukum yang tertulis, zaman orang Israel secara hurufiah, zaman perjanjian lama, zaman kebenaran dalam bayang-bayang. Nanti kita baca. Lanjut. Nah, kalau disebut ruangan suci itu masa sekarang, ingat, yaitu zaman antara kelahiran Tuhan Yesus sampai kedatangannya kedua kali. Kemudian disebut zaman anugerahnya atau hukum kasih, zaman hukum yang dipimpin roh, zaman gereja atau Israel rohani, zaman perjanjian baru, zaman ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita ini Israel juga. Hukum Taurat, Israelnya adalah jasmani. Hukum kasih, Israelnya adalah kita. Amin. Ya, kita umat pilihan Allah. Arti Islam umat pilihan Allah itu Israel. Maka kita Israel rohani. Lanjut. Nah, kalaulah disebut ruangan Maha Suci itu merupakan adalah kerajaan 1000 tahun, yaitu zaman Allah bertahta di tengah-tengah manusia, atau juga zaman yang sempurna, atau juga zaman Taman Eden kedua, atau juga zaman sabatnya Allah. Ini belum terjadi, ya, belum terjadi. Suatu zaman yang sempurna, sekarang belum sempurna. Tidak ditemukan seorang manusia pun yang sudah sempurna di permukaan bumi ini, ya, belum ada. Nanti ada suatu zaman yang sempurna. Tapi ingat, zaman yang sempurna ini hanya ditempati oleh orang-orang yang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini sekilas ya, sekilas tentang zaman. Lanjut. Nah, waktu Yesus ada di bumi, ya, waktu Yesus ada di bumi, Yesus melakukan juga ada hukum Taurat, ada juga hukum kasih, ya. Kalau sebelum Yesus itu hukum Taurat dan perjanjian lama yang disebut zaman Israel jasmani, tetapi pada zaman Yesus ada hukum Tauratnya, ada hukum kasih. Setelah zaman Yesus naik ke surga, maka zaman disebut zaman Israel rohani, dan kita disebut saat ini disebut hukum kasih. Lanjut. Nah, dalam Ibrani 10 ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudara, begini. Dalam Ibrani 10 ayat 1, hukum Taurat itu merupakan bayangan. Amin. Ya, hukum Taurat itu merupakan bayangan. Jadi Ibrani 10 ayat 1, hukum Taurat itu adalah bayangan. Dalam pikiran kita adalah begini, hukum Taurat itu adalah bayangan. Amin. Ya, dapat ya? Hukum Taurat itu adalah bayangan saja. Sementara dalam kitab selanjutnya, nah, dalam kitab Kolose, ya, wujudnya adalah Kristus. Jadi begini, perjanjian lama atau hukum Taurat itu merupakan bayangan saja. Saya ini kena lampu ini ya, lampu. Saya bisa lihat bayangan saya. Ya, saudara kalau menghadap matahari, bayangannya lihat ke belakang, pasti ada bayangannya. Ya, ada bayangannya. Tetapi wujudnya adalah saya. Ini lampu menyinari saya, bayangan saya ada. Kalau dari sana ada bayangannya, kalau dari sini ada bayangannya. Saudara melihat saya, bayangan saya atau wujudnya? Wujudnya ya, wujudnya. Nah, kalau dalam perjanjian lama itu merupakan bayangan. Dah, digenapi dalam perjanjian baru wujudnya adalah Kristus. Mana yang mau kita ikuti ajarannya? Bayangannya kah atau wujudnya? Mana? Wujudnya. Saya kasih ilustrasi. Ya, seorang pria atau seorang wanita jatuh cinta kepada pasangannya. Merantaulah pasangannya. Kita bilanglah si Ani dengan si Anto. Si Ani pergi ke Jakarta, si Anto masih di Medan.
Tapi dilihatnya ada bagaimana mengungkapkan rasa rindunya itu ya, supaya dia melihatnya begitu. Pasti dia akan melihat foto si Ani. Itu bayangan foto si Ani, dilihatnya begini ya. Bahkan didoakan di Jakarta, ada pekerjaan dan sebagainya ya. Si Anto melihat foto itu merupakan bayangan. Akan tetapi ketika si Ani kembali ke Medan, datang ke Medan, berjumpa, ketemu langsung wajah dengan wajah asli, apakah si Anto masih melihat fotonya si Ani? Masih lihat ya. Aku nggak rindu samamu Ani, aku rindu sama fotomu. Ya kira ini ada kurang-kurangnya ya, kalau dikatakan begitu ya. Udah, kau pergi aja ke Jakarta, aku lihat fotomu aja. Nggak perlu wajahmu asli. Aku udah lihat fotomu aja lah gitu. Ini pasti ada kelainan. Yang wajarnya adalah fotonya disimpan, maka dia lihat langsung wujudnya. Amin. Begitulah kalau kita mengikut Tuhan. Jangan ikut bayangannya. Bayangan itu adalah hukum-hukum Taurat, syariat-syariat, peraturan-peraturan, dogma-dogma dalam ajaran agama Yahudi. Seluruhnya itu merupakan bayangan dan Yesus menggenapinya. Jadi Yesus datang ke dunia ini ya, bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Amin. Jadi sekarang dalam perjanjian baru, ingat ya, kita mengikut wujudnya langsung. Tetapi sekarang, nanti saya berikan contoh-contohnya, banyak memunculkan ajaran-ajaran perjanjian lama, hukum Taurat, dimasukkanlah ke hukum anugerah atau hukum kasih. Coba lanjut ya. Nah, dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Saya baca ayat ini, Bapak Ibu perhatikan ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Kita dikawal hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dikurung kita dengan hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dengan arti kata, kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Amin. Kita nggak ada lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud itu adalah seremonial, ritual-ritual, atau undang-undang sipilnya. Tapi kita tetap dalam kategori hukum Tauratnya adalah hukum moral. Amin ya. Coba lanjut. Nah, saudara perhatikan. Ini Paulus. Jadi Paulus, hamba Tuhan, tidak lagi terikat hukum Taurat. Paulus itu ahli Taurat, orang Farisi, pakar ya, pakar perjanjian lama, ahli. Tapi ditinggalkannya semuanya ke Yahudiannya, dianggap sampah semuanya itu. Dan dia berkata begini, demikian dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 20, demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Memang dia orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi orang Yahudi masih hidup dalam hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dikatakan ya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lanjut, tapi Paulus nanti hidup dalam hukum Kristus. Lanjut. Nah, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena
Aku hidup di bawah hukum Kristus. Paham ya? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi Paulus hidup dalam hukum Kristus. Hukum Kristus itulah hukum kasih karunia atau anugerah dari Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu nanti bedakan ya. Oh, ini hukum Taurat. Oh, ini hukum Kristus. Oh, ini hukum Taurat. Oh, ini hukum Kristus. Ya. Nanti setelah mendengar firman Tuhan ini Bapak Ibu bisa membedakan, ya. Lanjut. Sekarang kita bahas hal-hal apa yang disebut Taurat pada zaman anugerah. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara begini. Kita pun beribadah ini bisa disebut hukum Taurat. Jangan bayangkan hukum Taurat itu karena perjanjian lama ya. Kita pun bisa beribadah di sini. Kita bisa beribadah dengan cara hukum Taurat. Hanya sekedar datang, duduk, diam, dengar, durung-durung, akhirnya dungu ya, gak memperoleh apa-apa. Itu hukum Taurat. Maka disebut ibadah agamawi, ibadah lahiriah saja. Ya, tanda-tanda akhir zaman. Ibadahnya hanya sekedar lahiriah saja. Yang penting aku nampak di gereja wajahku. Aku dilihat oleh Bapak Gembala. Aku hadir. Tapi tidak mengalami namanya hal spiritual. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara beribadah hanya ritual aja. Memuji Tuhan, ya bertepuk tangan, semua ritual aja. Tapi tidak mengalami pengalaman spiritual, itu hukum Taurat. Tapi kalau kita mengalami ritual, kita alami ritual dan kita juga mengalami spiritual, nah kita sudah hidup dalam hukum Kristus. Amin. Ya, jangan hanya pola pikir kita, oh itu kan Pak, yang persis tertulis di perjanjian lama, itulah jangan diikuti. Tidak. Ini aplikasi kehidupan kita nanti. Haleluya. Dan di kitab Kolose 2 ayat 16 sampai 17, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Nanti kita bahas mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan. Mengenai makanan, kitab Roma berkata 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Memang dalam kitab Imamat 11 ayat 1 sampai habis pasal tersebut 47, itu bercerita tentang makanan halal dan makanan haram. Binatang berkaki 4 banyak tertulis di situ, jangan dimakan. Mau B1, B2, B3, jangan dimakan. Tahu B3 ya? Nah, kalau B1 kan bahasa Bataknya biang. Ya. B2 bahasa Indonesianya ya. Nah, B3 itu juga bahasa Indonesianya tinggal buat nama buruan. Babi buruan. B3. Jadi banyak peraturan-peraturan dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47 yang berkaki 4 dibuat banyak peraturan, jangan dimakan. Yang terbang-terbang jangan dimakan. Yang manjat-manjat jangan dimakan. Yang menyelam-menyelam jangan dimakan. Ada poin-poin tertentu dibuat di situ, jangan dimakan sebab itu haram bagimu. Siapa mengatakan? Tuhan Allah yang mengatakan. Haram. Dan itu dibuat untuk mendisiplin bangsa Israel ya. Itu hukum Taurat secara ritualnya. Ya, ada makanan-makanan tertentu tidak boleh dimakan, makanan tertentu halal boleh dimakan. Tetapi kita sejak ayat ini muncul lagi, Saudara, dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 9 atau Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ini peristiwanya adalah ketika Petrus sedang lapar, naik di atas rumah, dia berdoa, ya kan? Dia berdoa,
ternyata dalam doanya itu turunlah berbagai jenis binatang-binatang. Dan Petrus berkata, Tuhan, ini tidak halal bagi kami. Nggak halal bagi kami. Pertama, naik lagi. Diturunkan lagi. Doa lagi, turun lagi. Penglihatan tersebut. Ya, nampak berbagai jenis binatang-binatang. Menjalar, berkaki 4 dan sebagainya. Dan Petrus mengatakan lagi, tidak halal bagiku Tuhan makanan itu. Karena dia berkata, karena masih terikat dengan hukum Taurat ya. Hukum Taurat. Dan Tuhan Allah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kalau saya suka makan B1, haram nggak? Nggak haram saya makan B1. Tapi kalau nggak cocok ke tubuh saya, jangan dimakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua jenis binatang berkaki 4 boleh dimakan. Boleh dimakan. Kecuali kaki meja ini ya. 4 dia kaki meja. Jangan dimakan ya. Itu karena kayu. Kalau daging itu kita makan itu. Ya. Kita makan itu. Semua yang terbang-terbang boleh dimakan. Kecuali kapal terbang. Jangan dimakan aluminium dan besi. Rontok gigi kita. Semua yang menjalar-menjalar boleh dimakan. Kecuali kereta api, jangan dimakan, menjalar ya. Ya. Semua yang menyelam-menyelam boleh dimakan. Kecuali kapal selam, jangan dimakan. Semua yang manjat-manjat boleh dimakan. Ya, kecuali tukang PLN yang manjat, jangan dimakan. Dia manjat, oh monyet, oh bukan. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya soal makanan haram dan halal, semua makanan yang dibuat oleh Tuhan tidak ada yang haram. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5, saya bacakan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Tidak ada yang tidak baik, semua baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya suka keripik kecoa, saya suka keripik kecoa, saya ambil kecoa, saya goreng. Dalam nama Yesus kuterima makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuhku. Enak? Boleh dimakan? Boleh. Jika, ada kata jika. Kalau saya makan kesukaan saya, makan Kentucky Fried Chicken, haram? Makan ayam Kentucky? Tetapi saya tidak mengucap syukur atas makanan tersebut. Saya makan sak cuil, muntah lagi. Itu tidak mengucap syukur namanya. Jadi kalau kita merasakan makanan itu bermanfaat bagi tubuh kita, silakan dimakan. Tapi kalau memang tidak cocok bagi tubuh kita, jangan dimakan. Haleluya. Ya. Semua itu halal. Nggak ada yang haram. Tapi kalau terjadi penolakan dalam tubuh kita, lebih baik jangan dimakan. Karena ayat ini mengatakan, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tuhan terima kasih. Makanan yang saya akan makan hari ini adalah daging tikus. Itu orang di mana itu? Manado ya. Orang Manado makan itu. Daging tikus Tuhan. Kami makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanlah daging tikus itu. Ini kesaksian hamba Tuhan yang melayani di daerah sana Bapak Ibu Saudara. Setelah melayani KKR, diajak makan bersama. Diajak makan bersama, Bapak Ibu Saudara dihidangkanlah. Nampaknya kelihatan enak ya kan. Ketika dia sudah dihidangkan, namanya hamba Tuhan ya, pasti dihidangkan makanan yang enak-enak gitu. Ternyata waktu diambil daging itu, hamba Tuhan ini mengambilnya, diaduk gitu, supnya itu. Bapak Ibu Saudara, dicedoklah ke tempatnya. Ternyata yang terdapat adalah kepala tikus.
Dia pun berpikir, makan tidak, tidak makan, makan tidak, tidak makan, kan gitu kan. Daging tikus. Tapi tikus yang bersih, bukan tikus-tikus yang di dapur-dapur itu ya, bukan. Atau tikus-tikus busuk itu, bukan. Tikus bersih, tikus sawah-sawah itu bersih, itu dimakan. Karena ada penolakan, ya permisilah, nggak dimakan. Tapi beritahu, maaf nggak, saya nggak makan itu, nah gitu. Bagi mereka itu makanan itu enak dari daging tikus, mereka makan. Ini kesaksian hamba Tuhan yang melayani KKR di sana, di Manado. Dihidangkan makanan, hidangan daging tikus. Nah, jadi jika diterima ya, jika diterima. Kalau nggak diterima, jangan dimakan. Amin. Ini bukan hukum Taurat. Kalau suka makan ikan lele, makanlah. Kalau suka makan udang, makanlah. Kalau suka kopi, minumlah. Kalau suka teh manis, minumlah. Tapi ada sesuatu gereja mengatakan jangan makan ikan lele, jangan minum kopi, jangan teh manis dan sebagainya. Karena masih terikat dengan namanya hukum Taurat. Ya, kalau saya suka kopi, saya minum untuk kesehatan, bukan candu. Beda ya, beda. Saya minum kopi bukan untuk candu kepada saya, tetapi untuk kesehatan tubuh saya. Beda kalau suka minum kopi, candu, akhirnya sama seperti rokok. Atau alkohol. Boleh minum alkohol? Boleh. Ya, Paulus bilang sama Timotius, minumlah sedikit anggur karena pencernaanmu terganggu. Sedikit, bukan memabukkan. Ya kan? Jadi kalau sudah memabukkan itu berdosa. Tapi untuk demi kesehatan, silakan minum. Silakan makan untuk kesehatan. Tetapi kalau berdampak bukan untuk kesehatan, jangan dimakan dan jangan diminum. Karena kita hidup di dalam hukum Kristus. Haleluya. Nah, jadi dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada makanan yang nggak boleh dimakan. Coba. Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Orang bilang ini hukum Taurat, Pak. Ini bukan hukum Taurat. Ini hukum Kristus. Amin. Bukan hukum Taurat. Saya baca Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita punya teman agama seberang, mau ngasih buah sama kita, buah ya, apel dan sejenisnya. Tapi mereka sebelum mereka dikasih kepada kita, mereka sudah menempatkan ke tempat tertentu untuk disembayangkan. Dan mereka merayakan hari rayanya, dibawalah kepada kita, dikasih sama kita. Ya, dikasih sama kita, dikasih sama saya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita terima? Kalau saya tahu itu sudah dipersembahkan, saya tidak terima. Maaflah Bu, maaflah Pak, bukan maksudnya apa ya tidak menerima. Kami tidak memakan hal seperti itu. Tapi kalau nggak disembayangkan, kami makan. Ya, paham ya? Makanan yang sudah dipersembahkan berhala kepada berhala jangan dimakan. Bukan soalnya apel dan daging, tidak. Sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala, jangan dimakan. Ini hukum Kristus. Kemudian, dari darah. Boleh makan darah? Margota, saksang margota. Boleh? Ini Alkitab mengatakannya, jauhkan dari makanan ini darah. Darah bukan karena hukum Taurat, walaupun ada di hukum Taurat ya, di kitab Imamat dan sebagainya ada. Darah itu adalah nyawa makhluk, jangan dimakan. Tetapi diteguhkan kembali perjanjian baru, hukum Kristus. Darah itu bukan makanan. Jangan dicampur dengan daging, jangan diolah seperti dodol. Saya juga pernah makan seperti itu. Darah itu direbus. Ya, kami suka setiap penyembelihan darah ditampung pakai asam dan garam, nanti direbus, sudah direbus, dipotong-potong kecil-kecil, dimasak, campur sambal, dimakanlah darah itu seperti agar-agar. Enak, saya akui enak dimakan. Tapi Alkitab mengatakan tidak boleh dimakan. Darah tidak boleh dimakan. Hukum Taurat atau hukum Kristus? Hukum Kristus. Kemudian daging binatang yang mati dicekik. Istilahnya begini, kita menyembelih binatang.
Kita tangkaplah Aili, masukkan ke guni, udah? Cara menyembelihnya dipukul kepalanya, dipukul-pukuli, terus dipukuli, dap, atau dicekik lehernya, gitu kan, dicekik, mati. Itu nggak boleh dimakan. Amin. Atau binatang matinya tidak wajar, ya. Kami sering menampung itu, anjing tabrak, terima, olah. Ayam tabrak, kalaupun ada istilah ayam penyet, mungkin nanti dibuat satu kedai menjual ayam tabrak. Nah. Cara masaknya adalah lewat dulu mobil, lemparkan ayam tabrak, zaz. Maka disebut ayam tabrak, bukan ayam penyet lagi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, matinya nggak wajar, jangan dimakan. Alkitab mengatakan kalau melakukan penyembelihan, disembelih, darahnya dibuang ke tanah. Bukan dicekik pakai tali, bukan ditusuk pantatnya atau dipukul-pukuli, bukan begitu. Itu namanya tidak pri kehewanan. Iya. Ada juga pri kehewanan, ya. Kalau pri kemanusiaan ada, ini tidak pri kehewanan. Kalau hewan kita sembelih, dia harus mati secepatnya, bukan disiksa, ya. Itu cara yang tidak wajar. Alkitab bilang jangan dimakan, jauhkan itu. Kemudian makanan dari percabulan. Sekalipun Coca-Cola, Sprite, Aqua, atau kue bolu, tapi di lokasi tersebut adalah lokasi diskotik atau lokasi tempat yang tidak wajar, bebas pergaulan, ya. Dikasihlah kita minuman, Bapak Ibu Saudara, ini lambang pergaulan, tetapi lokasi itu adalah lokasi tidak beres, lokasi percabulan, itu pun jangan dimakan. Haleluya. Bukan soal buah, bukan soal daging, tetapi itu sudah hukum Kristus. Jauhkanlah diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Ayat terakhir, sekianlah, selamat. Gitu, ya. Jadi bukan ajaran gereja, ya, paham, ya? Bukan ajaran Pentakosta, bukan ajaran karismatik. Pentakosta dan karismatik hanya mendahului tentang firman Tuhan ini, ya. Jangan orang bilang itu kan ajaran GBI Immanuel. Enggak. Oh, itu kan ajaran gereja GPSDI. Tidak. Itu hukum Kristus. Haleluya. Jangan coba-coba makan darah, ya. Kalau ada pesta, kita asingkan diri, ya, kita jangan ada berbaur dengan darah makanan tersebut. Oke, lanjut. Nah, tentang hari Sabat. Boleh kita beribadah pada hari Sabtu? Boleh. Silahkan kita beribadah pada hari Sabtu, tapi jangan dasarnya hukum Taurat. Sabtu itu adalah Sabat, hari yang ke-7. Hari pertama adalah Minggu, paham, ya? Hari pertama adalah Minggu. Tetapi ada beberapa gereja tetap beribadah pada hari Sabtu, tapi hari Minggu tidak beribadah. Masih terikat namanya hukum Taurat, ya. Tetapi kita, mengapa kita tidak beribadah pada hari Sabtu? Secara harafiah, Sabat itu adalah Sabtu. Mengapa diubah kepada hari Minggu? Ini nubuatan Alkitab. Dalam Mazmur 118 ayat 22 sampai 24. Dikatakan demikian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Istilah batu penjuru itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Amin. Yesus mati pada hari ketiga, yaitu Minggu. Yesus bangkit. Maka inilah Sabat bagi hukum Kristus. Amin. Kita beribadah pada hari Minggu karena kita adalah mengikuti hukum Kristus. Yesus bangkit pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu, bukan pada hari Senin, pada hari Minggu. Dikatakan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai. Maka disebut ibadah raya. Jadi kita tidak beribadah pada hari Sabtu lagi. Haleluya. Gereja mula-mula sudah mulai merintis beribadah itu pada hari Minggu. Ya, kalaupun ada hari Sabat,
di Alkitab mereka beribadah itu karena begini. Karena saya orang Yahudi. Orang Yahudi percaya Yesus, maka saya disebut Nasrani. Ya, kalau saya Nasrani, maka masih mengikuti namanya hukum-hukum Taurat, masih ada tetap beribadah pada hari Sabtu. Tetapi ketika saya bukan orang Yahudi, tapi saya berdarah daging Batak, bangsa Indonesia, maka saya disebut Kristen. Saya nggak mau campuri urusan Nasrani. Kita bukan Nasrani, kita adalah Kristen. Kalau kita adalah Nasrani, kita tetap mengikuti pedomannya perjanjian lama. Tapi kita adalah Kristen. Haleluya. Nah, lanjut. Nah, tentang Yahweh. Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 3 ayat 14. Ini kan dimasukkan lagi dalam perjanjian baru. Yahweh, aku adalah aku. Apakah dalam perjanjian baru ada penekanan penyebutan Yahweh dalam Alkitab perjanjian baru? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tetapi beberapa gereja memasukkan ajaran Taurat itu harus ada Yahweh. Keselamatan diterima, percaya Yesus, plus tambah Yahweh. Yahweh yang mereka pahami, penganut Yahweisme adalah mereka pahami Yahweh itu Bapa. Yesus bukan Yahweh, itu sudah salah. Yesus adalah Yahweh. Haleluya. Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Karena arti Yahweh, aku adalah aku. Aku adalah aku. Siapa namamu? Aku adalah aku. Nah, itu sudah nyata. Digenapi Yesus. Ya, maka Yesus adalah Yahweh. Aku adalah Alfa Omega. Akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus pernah mengatakan, aku guru, aku Tuhan. Kerap kali agama seberang mengatakan, mana sih yang mengatakan, ayatnya mengatakan, Yesus mengatakan aku Tuhan. Gak adakah? Tuh baca itu, Yohanes 13 ayat 13. Ya, akulah guru dan Tuhan. Kemudian akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah roti hidup. Akulah pokok anggur. Akulah pintu. Jadi gak perlu lagi kita menyebut Yahweh. Amin. Tetapi kalau dalam doa, dalam pengajaran secara akademis, gak salah kita bilang Yahweh. Karena bangsa Israel dalam perjanjian lama menyerukan nama tersebut, ya. Tetapi dalam perjanjian baru tidak ada perkataan Yehuwa, perkataan Yahweh. Yahweh, Yehuwa sudah digenapi wujudnya dalam Yesus. Amin. Maka kita panggil dalam nama Tuhan Yesus. Jangan terpengaruh dengan ajaran Yahweisme yang akan mempengaruhi orang-orang untuk masuk lagi dalam hukum Taurat. Tidak. Saya pun pernah dilayani. Ya, tentang Yahweisme. Tapi saya tetap menolak. Saya tetap menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Ya, panjang ajaran ini Yahweisme. Oke, lanjut. Nah, sekarang mengenai imam-imam. Ya. Kita sebagai imam, amin. Imam itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau nggak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak disebut imam. Tapi ingat, imam kita ini bukan imam perjanjian lama. Tapi kita imam perjanjian baru. Harus dipahami ya, imam perjanjian baru. Dikatakan, tetapi dalam Roma 7:6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi dalam keadaan roh ya, keadaan baru. Itu perjanjian baru. Kita imam perjanjian baru. Lanjut. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 3 sampai 6 saya baca. Yang intinya saja. Kamu adalah surat Kristus. Oke? Pelayan kami, pelayan surat Kristus. Dikatakan lagi, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Di bawahnya lagi, menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kita imam perjanjian baru. Imam perjanjian lama berbeda dengan imam perjanjian baru. Nanti lanjut ada penjelasannya. Imam perjanjian lama itu hanya laki-laki saja.
suku tertentu saja, Lewi ya, paham ya? Hukum Taurat tidak boleh melayani perempuan. Perempuan tidak boleh melayani, itu hukum Tauratnya. Karena dalam kemah ini, tabernakel ini, semuanya laki-laki yang melayani. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan menjadi imam. Maka muncullah ayat selanjutnya. Oke, Kisah Para Rasul 2:18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Hambaku laki-laki dan perempuan. Hambaku laki-laki dan perempuan. Bukan hambaku laki-laki saja yang diberikan Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi hambaku perempuan diberikan Roh Kudus. Tujuannya untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Tetapi kalau Bapak Ibu periksa saudara ayat ini, 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12, 1 Korintus 14 ayat 34, di situ ada penekanan perempuan tidak boleh mengajar. Oke. Kemudian dikatakan di sini perempuan hendaklah berdiam diri. Tapi ini pun tidak bisa dibahas secara universal. Artinya begini, tidak boleh ini berlaku secara universal. Ini harus dipahami dari budayanya. Ya, kita nggak perlu baca karena keterbatasan waktu. Tapi ayat ini mengatakan perempuan tidak boleh mengajar. Maka ada beberapa gereja nggak boleh perempuan berkhotbah, nggak boleh perempuan mengajar. Bahkan worship leader perempuan nggak boleh. Di sini pun jangan ada perempuan melayani. Tapi pertanyaannya, memang Alkitab mengatakan laki-laki adalah imam. Amin. Tapi dalam rumah tangga, laki-laki, suami, Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi imam. Selalulah kekede partua, lisoy-lisoy, merokok, ya, nggak cari makan, nafkah untuk anak dan istri. Tenang-tenang, saudara. Mayoritasnya sekarang, sehingga gereja itu dipenuhi kaum wanita semuanya. Kalau memang perempuan tidak boleh, misalnya saya sendiri yang laki-laki, Bapak Ibu nggak boleh perempuan melayani, jangan ada melayani. Sementara perempuan bisa main keyboard, bisa worship leader, bisa sebagainya. Sementara saya sendiri misalnya ya, sebagai gembala mengatakan, nggak boleh perempuan melayani. Sayalah yang berkhotbah, sayalah bermain musik, sayalah worship leader, begitu. Bisa begitu. Ini namanya hukum Taurat. Kalau perempuan dilarang melayani, itu namanya hukum Taurat. Tetapi Roh Allah ada dalam setiap hamba-hamba perempuan, maka kalau Roh Allah ada kepada hamba-hamba perempuan, berarti harus melayani pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Makanya dalam perjanjian baru ada namanya Priscilla. Ya, bekerja sama dengan Paulus. Ada namanya Phoebe. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya, masih ada beberapa, tapi saya kutip Priscilla dan Phoebe. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Dalam perjanjian lama juga. Perjanjian lama. Nah, ada Deborah, ada Esther. Kenapa Deborah bisa melayani? Sebagai apa kata ini? Nabi perempuan, gitu ya. Esther juga, ya. Seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia. Ini sudah dipilih Tuhan. Amin. Bukan kita anti dengan namanya perempuan tidak boleh melayani. Itu ada pemahaman konteksnya. Begini, saudara-saudara Bapak Ibu. Sekilas ya, walaupun sejarahnya cukup panjang. Ini disampaikan Paulus kepada Timotius pada era zaman itu. Kalau sudah perhatikan dari pasal 1 dan seterusnya, sudah banyak muncul pengajaran sesat. Jadi pengajaran sesat ini justru paling banyak pengikutnya adalah perempuan. Pengikutnya perempuan. Banyak perempuan jadi pengajar sesat. Maka ketika Paulus datang ke tempat itu, dan Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Haleluya. Itu bukan ayat untuk diuniversalkan. Itu ayat lokal pada saat itu. Misalnya di sini, semua perempuan-perempuan di sini, wanita-wanita di sini penyembah berhala misalnya. Latar belakangnya penyembah berhala. Otomatis saya mengatakan, jangan perempuan melayani di rumah Tuhan. Ini ya, itu lokal. Kalau di Korintus 14:34, hendaklah perempuan berdiam diri. Rupanya perempuan di Korintus ini orang yang suka gosip,
Suka ngomong-ngomong dalam ibadah, berbicara, itu sudah budayanya. Maka dibilang kalau dalam ibadah, kalau engkau tidak mengerti, pulang dari gereja, tanya suamimu. Supaya demi ketertiban, karena tempat itu, budaya setempat, perempuan banyak yang suka bergosip, mengoceh, mengomong-ngomong begitu. Maka dibilang hendaklah perempuan berdiam diri. Jadi bukan dimaksud itu ayat itu berlaku untuk semua. Kalau di sini para wanita dan perempuan yang baik-baik semua. Baik-baik semua. Dan bertalenta semuanya. Apa nggak boleh melayani atas mimbar? Nggak boleh. Kalau nggak boleh namanya hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesimpulannya. Jadi hukum Taurat itu, ya, hukum Taurat itu adalah hukum-hukum yang berdasarkan ya syariat, dogma-dogma. Gereja punya dogma, gereja punya syariat-syariat. Makanya disebut ada ritual-ritualnya, ada aturan-aturannya. Tetapi bukan menjadi itu yang terutama, maka kita harus hidup dalam hukum Kristus, hukum kasih, hukum yang berdasarkan kasih karunia Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Ini beberapa contoh-contoh saja, banyak hal tentang namanya peraturan-peraturan hukum Taurat, baik itu tentang sunat dan sebagainya. Tapi ini yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya kita hidup berdasarkan satu hukum, yaitu hukum Kristus. Amin. Yaitu hukum kasih daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.